Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Fuad Dila Ali Sofyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah MTK MI pada kelas PGMI 06. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Intawana Robiatul Hasanah dari PGMI 06 dengan NIM 210211111. Di sini saya akan menyampaikan tutorial singkat mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pada bilangan bulat. Langsung saja kita simak tutorial. Kita lanjut ke video tutorial bagaimana cara kita menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama itu penjumlahan. Adapun pengertian penjumlahan yaitu suatu cara proses perbuatan dalam menjumlahkan atau menggabungkan suatu nilai besar dengan nilai lainnya yang ditambahi dengan tanda plus. Yang pertama itu kita akan mempelajari sifat-sifat penjumlahan. Itu ada komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Komutatif yakni bisa disebut dengan pertukaran karena memang kita hanya menukar-nukar bilangan. Adapun rumusnya ini P ditambah Q sama dengan Q ditambah P. Contohnya kita ambil angka 8 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 8. Kita hanya menukar bilangan, yang depan menjadi belakang dan yang di belakang menjadi di depan. Hasilnya sama, 8 ditambah 4 sama dengan 12, sama dengan 4 ditambah 8 juga 12. Maka hasil dari penjumlahan dua bilangan ini sama walaupun kita tukar. Adapun contoh yang kedua itu 12 ditambah 22 sama dengan 22 ditambah 12 dan hasilnya sama-sama 34. Kita lanjut ke sifat yang kedua yakni asosiatif atau bisa disebut dengan pengelompokan. Adapun rumusnya yakni dalam kurung Pi ditambah Q ditambah R sama dengan Pi ditambah buka kurung Q ditambah R tutup kurung. Adapun contohnya kita ambil bilangan buka kurung 3 ditambah 6 tutup kurung ditambah 8 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 8 dalam kurung. Nah, di sini kita hanya memindahkan 3 yang tadinya di dalam kurung kita keluarkan dan digabung dengan 6 plus 8. Di sini sama, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kemudian ditambah 8 diturunkan sama saja dengan 3 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 14. Dan hasilnya 9 ditambah 8 juga 17, 3 ditambah 14 juga 17. Kita lanjut ke sifat yang ketiga yakni distributif atau penyebaran. Adapun rumusnya yakni dalam kurung Pi tambah Q dikali R sama dengan dalam kurung Pi dikali R ditambah dalam kurung lagi Q ditambah dikali R. Di sini penyebaran maksudnya di sini kita R kita kalikan ke angka yang ada di dalam kurung. Adapun contohnya kita ambil di sini. Ini contohnya Pi 16 ditambah Q 24 dikali R 15. Itu sama saja dengan 16 dikali 5, kita pindahkan 16 dikali 5, kemudian 24 dikali 15 juga. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita jumlahkan. Kita bandingkan. Yang ini 16 ditambah 24 sama dengan 40 dikali 15 diturunkan. Kemudian 16 dikali 15 sama dengan 240. Kemudian 24 dikali 15 360. Kemudian kita jumlahkan 40 dikali 15 itu 600 sama dengan 200 ditambah 240 ditambah 360 sama dengan 600 juga. Di sini sama-sama menghasilkan bilangan 600 walaupun caranya disebar ya, yang sebelah sini disebar. Kemudian di sini ada teknik-teknik penjumlahan. Yang pertama itu teknik tanpa menyimpan. Contoh misal 12 ditambah 12 sama dengan nih, kita rubah caranya dengan menurun agar lebih mudah. 12 kemudian ditambah 12
kita taruh di bawahnya sesuai dengan puluhan dan satuan kita luruskan. Kemudian langsung saja kita tambah ke bawah. 2 ditambah 2 ditulis selurusan itu 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan hasil bahwasanya 12 tambah 12 itu 24. Ini ada pun yang memanjang. Contohnya 522. Maka kita pecahkan ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan kita buat 500, 20 plus 20, 2 satuan, taruh di ujung. Kemudian ini apa? Ditambah 340, kita pecahkan juga 346. Kita turunkan 2 ditambah 6, 8. 20 tambah 40, 60. 500 tambah 300, 800. Jadi kita hanya menggabungkan ratusan, puluhan, dan satuan ini. Jadi 868. B itu teknik menyimpan. Tadi penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang teknik menyimpan. Kita ambil bilangan 45 ditambah 98. Langsung saja kita turunkan satuan bersama satuan dan puluhan bersama puluhan. Langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 8 itu 13. Kita hanya tulis satuannya saja dan puluhannya kita simpan di atas puluhan. Kemudian kita tambahkan lagi 4 ditambah 9 itu 13. Kemudian kita tambah yang bilangan kita simpan tadi. Jadi 13 ditambah 1 sama dengan 14. Jadi 45 ditambah 98 itu hasilnya 143. Kemudian kita lanjut ke susunan yang panjang. Itu kita ambil contoh 167 ditambah 547. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan pecahkan puluhan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Itu 167 kita pecahkan 100, ratusan, puluhan, plus 60, 60, satuannya 7, 167. Begitu juga dengan 547, 500, ratusan, ditambah puluhan, 47 satuan. Kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 500 itu 600. Ditambah 60 ditambah 40 itu 100. Terakhir itu kita jumlahkan satuannya 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian kita gabungkan 600 tambah 100 ditambah 14. Jadi hasilnya 714. Kemudian kita masuk ke teknik pengurangan. Teknik pengurangan di sini mempunyai satu sifat, yakni distributif atau penyebaran. Adapun rumusnya yakni A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung. Sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A dikurang C. Contohnya kita ambil nilai 6 dikali dalam kurung 12 kurang 8. Itu sama saja dengan 6 dikali 12 dikurang 6 dikali 8. Kita lihat hasilnya. 6 dikali 12 itu 72. Kemudian turun lambang kurang. 6 dikurang salah. Kita masuk ke teknik pengurangan. Adapun sifat teknik pengurangan itu ada satu. Yang pertama itu distributif atau bisa disebut dengan penyebaran. Adapun rumusnya itu A dikali dalam kurung B dikurang C tutup kurung. Itu sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Kita ambil nilai dengan bilangan 6. A6 dikali buka kurung 12 dikurang 8 tutup kurung. Itu kita sebar seperti ini. 6 dikali 12 dalam kurung 6 dikali 12 dikurang 6 juga dikali 8. Kita lihat hasilnya. 6 dikali 12 itu 72.
dikurang, lambang kurang diturunkan, kemudian 6 dikali 8. 6 kali 8 itu 48. Langsung saja kita kurang. 72 dikurang 48 itu hasilnya 24. Lanjut ke teknik meminjam. Adapun beberapa teknik pengurangan itu ada teknik tanpa meminjam, teknik meminjam. Yang pertama itu teknik tanpa meminjam. Adapun yang model mendatar itu seperti biasa. Adapun contohnya seperti berikut. 9 dikurang 5 sama dengan 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Adapun yang model bersusun pendek seperti ini, kita menggunakan cara turun ke bawah. 278 kita pindahkan 278 dikurang 134. Kita letakkan 134 ini di bawah 278 dengan meluruskan ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita mulai menghitungnya dari satuan, puluhan, dan ratusan. Dari satuan itu 8 dikurang 4 sama dengan 4. 7 dikurang 3, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadi dengan menggunakan model ini kita lebih mudah dalam mengurangi bilangan. Kemudian bersusun panjang. Debut contohnya kita dengan memisahkan puluhan, ratusan, dan satuannya. Contohnya 748 kita pecahkan. 700 ratusan ditambah puluhan, 40 ditambah 8. 22 kita luruskan puluhan dan puluhan, satuan dan satuan. 20 ditambah 2. Kemudian kita jumlahkan. Turun 700 ditambah 40 tambah 20. Maaf, 40 dikurang 20 itu sama dengan 20. 8 dikurang 2 itu sama dengan 6. Langsung saja kita gabungkan. 726. Berikut hasilnya. Adapun teknik meminjam. Teknik meminjam ini seperti contoh 834 dikurang 205. Lanjut kita masuk ke pengurangan dengan teknik meminjam. Karena tadi kita menjelaskan teknik dengan tanpa meminjam, sekarang teknik meminjam. Kita ambil bilangan 834 dikurang 256. Langsung saja kita buat model menurun. 834 kita turun dikurang dengan kita luruskan sesuai dengan satuan, puluhan, dan ratusan. 256 kita kurang. Kita langsung saja 4 dikurang 6 karena hasilnya minus, tidak bisa, maka kita meminjam bilangan lagi ke bilangan di sebelahnya, yakni 3. Kita pinjam 1, maka 3 ini sisanya 2, dan yang tadinya 4 berubah jadi 14 karena meminjam ke 3. Langsung saja kita turun. 14 dikurang 6 itu 8. Kemudian 3 yang tadi sudah dipinjam oleh 4 dan tersisa 2. Kemudian 2 dikurang 5 juga minus. Jadi kita juga meminjam ke angka 8. Dan 2 ini menjadi 12. 8 tersisa 7 karena sudah dipinjam 12. 12 dikurang 5 itu 7. Kemudian ini tinggal tersisa 7. 7 dikurang 2 itu 5. Jadi hasil dari 834 dikurang 256 itu 578. Kita masuk ke operasi perkalian. Itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama itu komutatif, distributif, asosiatif. Pertama itu komutatif atau pertukaran. Itu rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Kita ambil bilangan 6 dikali 3, kita balik. Kemudian itu sama dengan 3 dikali 6. Itu hasilnya sama-sama 18. Kedua itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Langsung saja sini. 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan kita
kalikan 4 dengan 5 terlebih dahulu, itu 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 3-nya dipindahkan, 20 dikali 3 sama dengan 60. Sama saja seperti contoh yang kedua, ini 5 dikali 9 dikali 6. Kita kalikan dulu 5 dikali 6. 5 kali 6 itu 30, kemudian kita pindahkan 9-nya, kita kali 9. Kemudian kita lihat hasilnya, 30 dikali 9 itu 270. Berikut sifat asosiatif. Kemudian kita lanjut ke sifat distributif atau penyebaran. Berikut contohnya, 4 dikali buka kurung, 2 ditambah 6 tutup kurung. Itu sama dengan, kita sebarkan, 4 dikali 2 buat dalam kurung, kemudian tambah, kita pindahkan tambah ini. Kemudian 4 dikali 6, 4 dikali 6 dalam kurung. Kemudian kita langsung saja kalikan, 4 dikali 2 itu 8, turunkan tanda tambahnya, kemudian 4 dikali 6 itu 24. Kita tambahkan 8 ditambah 24 itu 32. Lanjut ke teknik perkalian. Adapun teknik perkalian itu yang pertama cara mendatar. Cara mendatar seperti biasa, 3 dikali 14. Kita langsung buat. Berikut cara penyelesaiannya, 3 dikali 14 kita pecahkan puluhan dan satuannya, yaitu 10 ditambah 4. Kemudian kita rubah menjadi seperti cara distributif tadi. 3 dikali 10, 3 dikali 10 ditambah 3 dikali 4, 3 dikali 4. 3 kali 10 itu 30 ditambah 3 dikali 4, 12. Kemudian kita langsung saja jumlahkan, 30 ditambah 12 itu 42. Baiklah, kita lanjut ke model cara bersusun panjang. Kita ambil dua contoh, 13 dikali 6 dan 46 dikali 4. Yang pertama itu 13 dikali 6. Kita cara berhitungnya seperti ini. 6 dikali 3 itu 18. Kita tulis di sini 18. Kemudian lanjut 6 dikali 1. Hasilnya kita letakkan di bawah puluhan. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, 8 kita turunkan, 6, 1 ditambah 6 itu 78. Jadi hasilnya itu 78. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, 46 dikali 4. Kita lanjut, 44 dikali 6 itu 24. Kita tulis di sini. Kita lanjut, 4 dikali 4 itu 16. 4 kemudian kita tambahkan, jumlahkan, 6 dikali 6, 4 ditambah 6 itu 10. Masuk ke operasi pembagian. Ada beberapa cara dalam melakukan operasi pembagian. Yang pertama itu cara biasa dan kedua cara berekor. Kita bahas yang pertama, cara biasa. Kita ambil bilangan 844 dibagi 4. 844 dibagi 4, kita pecahkan ratusan, puluhan dan satuannya. 844, 800, puluhannya 40 ditambah satuan 4, kemudian kita bagi 4. Kita masuk ke seperti metode distributif tadi, kita sebarkan 800 dibagi 4 ditambah 40 dibagi 4 ditambah 4 dibagi 4. Kita turunkan, 800 dibagi 4 itu 200. Ditambah 40 dibagi 4 itu 10. Dan 4 dibagi 4 hasilnya 1. Bisa kita lihat hasilnya itu 211. 200 ditambah 10, 210 ditambah 1, 211. Lanjut ke cara berekor. Kita ambil bilangan 675 dibagi 3. Kita buat seperti ini. Kita buat contoh satu lagi. Kita buat lambang seperti ini. 675 dibagi 3. Kita langsung saja, 675 dibagi 3 itu tidak bisa dibagi. Jadi kita ambil yang mendekati. Jadi itu 675 dibagi 3 bisa kita ambil 200 karena mendekati. Kemudian kita kalikan 200 dikali 3 itu hasilnya 600. Kemudian kita kurangi
5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 0, 7. 6 dikurang 6, habis. Kemudian kita bagikan ulang. 75 dibagi 3. 75 dibagi 3 tidak bisa. Jadi kita cari yang mendekati. Itu kita buat tanda tambah di sini. Itu 20. 20 dikali 3 itu mendekati 75, yaitu 60. Kemudian kita kurangi lagi. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 6, 1. Kita bagikan lagi. 15 dibagi 3 itu 5. Jadi kita kalikan lagi. 5 dikali 3, 15. Jadi tidak ada sisa. Kita tinggal satukan ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 225. Berikut hasilnya. Baiklah, terima kasih atas video tutorial yang saya sampaikan tadi mengenai operasi bilangan bulat dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.